langsung. Mungkin Pak Seto ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita mulai dengan tanya jawab. Iya, baik. Terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Ya, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. selamat Em, malam. Berkaitan dengan pembacaan kitab suci yang kita lakukan di dalam gereja Katolik nih ya. Banyak orang Katolik itu takut membaca kitab suci karena yang dipikirkan ada macam-macam yang membuat takut ya. Tapi salah satunya itu adalah kalau membaca itu berarti harus menafsirkan. Menafsirkan. Padahal yang punya kuasa untuk menafsirkan itu adalah magisterium. Kemudian muncul lagi ini, karena umat tidak boleh menafsirkan, maka kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Em, Buku tafsir resmi dari Gereja Katolik. Nah, kalau kita berhadapan atau kita punya pemikiran yang seperti ini, maka memang ada hal yang perlu mendapatkan klarifikasi. Jadi begini, berbeda dengan yang terjadi yang ada di kelompok atau di gereja lain, Bapak Ibu, umat Katolik itu diajak untuk membaca kitab suci bukan untuk membuat ajaran baru. Jadi kalau di kelompok lain, di gereja lain, itu saya pribadi gitu ya, karena saya punya pemikiran tertentu, saya pun punya gagasan tertentu, dan kemudian saya membaca kitab suci. Setelah membaca kitab suci, maka kemudian saya merumuskan ajaran yang baru. Setelah itu, saya mengajarkannya, memberitakannya kepada yang lain. Kalau ada orang-orang yang percaya, maka saya bisa membuat kelompok sendiri, saya bisa membuat ini gereja sendiri. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu tidak ditemukan di dalam gereja Katolik. Nah, kemudian yang terjadi di gereja Katolik bagaimana? Ajaran yang merupakan isi iman Katolik itu sudah dirumuskan. Jadi Tuhan Yesus mengajar, kemudian apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh para rasul, itu kemudian diberitakan. Lalu berdasarkan ajaran para rasul, kemudian ditulislah kitab-kitab. Ditulislah sebut saja keempat Injil. Gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya ada ajaran para rasul yang tertulis dalam kitab suci, ada yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis diteruskan terus di dalam gereja. Nah, ajaran para rasul ajaran yang disampaikan oleh para rasul ya, yang tidak tertulis, yang disampaikan secara lisan dan kemudian terpelihara terus di dalam gereja, itu yang disebut sebagai tradisi. Itu yang disebut sebagai tradisi. Nah, kemudian para rasul mengajar apa yang diajarkan tidak tertulis. Lalu berdasarkan ajaran itu, para pemimpin gereja merumuskan ajaran-ajaran. Juga bisa begitu. Nah, ambil contoh sederhana saja. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau Natalan. Kalau di dalam Alkitab ada nggak ajaran supaya kita merayakan Natal? Nggak ada. Tidak. Nggak ada. Bapak Ibu bolak-balik cari di dalam Alkitab ajakan ajaran untuk merayakan Natal tidak ada. Tetapi kenapa itu terus diadakan di dalam gereja Katolik? Nah, itu contoh bagian dari tradisi gereja Katolik. Nah, kemudian contoh yang lain lagi ya urusan liturgi itu banyaklah yang merupakan ini tradisi.
Tunggu dulu. Bapak Ibu silahkan mengingat kalau ikut misa harian ya, dan kemudian tidak ada lagu pembuka. Di bagian awal itu ada antifon pembuka. Memperhatikan itu apa enggak? Jadi ada satu kalimat singkat, kalimat yang hanya pendek, ada antifon pembuka. Itu ada di buku misa. Nah, kemudian ada yang merupakan kutipan dari kitab suci, tetapi ada yang bukan kutipan dari kitab suci. Nah, kemudian dari mana sumbernya? Itu ternyata ada yang bukan kutipan dari kitab suci, tapi ada yang bersumber dari tulisan awal yang tidak masuk di dalam kitab suci. Nah, ada juga yang seperti itu. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu silahkan mengamati, memperhatikan tentang ini saja, perayaan Ekaristi itu. Tuhan Yesus memang mengingatkan, mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Tapi kalau kita perhatikan yang ada di dalam, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dilakukan pada waktu misa, itu kan hanya menyangkut soal konsekrasi kan ya. Hanya konsekrasi. Tapi kemudian bagian-bagian yang berikutnya, di dalam Alkitab, waktu Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi, ada komuni apa enggak? Kata komuni itu ada apa enggak? Enggak ada. Tidak ada. Tapi kemudian itu terus dilakukan di dalam gereja Katolik. Nah, Bapak Ibu itu contoh-contoh yang berkaitan dengan tradisi. Tidak tertulis di dalam kitab suci, tetapi berasal dari pengajaran para rasul dan terus dilakukan di dalam gereja. Nah, kemudian ada juga, ini begini, ada di dalam kitab suci dan kemudian pimpinan gereja, para pemimpin gereja atau ya magisterium itu menetapkan ajaran yang bisa dikatakan resmi di dalam gereja Katolik. Nah, Bapak Ibu silahkan dalam hal ini mengingat doa Salam Maria. Santa Maria, Bunda Allah. Nah, ajaran tentang Maria sebagai Bunda Allah ini hanya ada di dalam gereja Katolik. Ya. Nah, gereja-gereja yang memisahkan diri dari gereja Katolik, khususnya yang di abad pertengahan, itu menolak ajaran itu. Maka mereka disebut bidat atau heresi. Jadi pimpinan gereja menetapkan ajaran-ajaran yang bisa dikatakan ini ajaran para rasul, ini sumbernya ada di dalam kitab suci. Nah, pimpinan gereja merumuskan, menyusun ajaran itu. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu membuat tanda salib, dan kemudian Bapak Ibu bicara tentang Tritunggal. Tidak segala sesuatu mengenai Tritunggal kita pahami, tetapi berdasarkan pembacaan seluruh kitab suci, gereja merumuskan ajaran mengenai Tritunggal. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu silahkan mengingat juga tentang penyucian atau purgatorium. Kemudian ada begitu banyak hal Bapak Ibu yang berkaitan dengan pengajaran dari begini, dari teksnya, sumbernya dari Alkitab, dan gereja merumuskan ajaran-ajaran itu. Kemudian ada juga ini berkaitan dengan situasi tertentu. Di zaman tertentu, para pemimpin gereja menyampaikan tanggapan. Lalu ketika menyampaikan tanggapan ini, gereja juga membuat tanggapan itu berdasarkan atau mengambil inspirasi dengan dasar-dasar yang diambil dari kitab suci. Misalnya kalau Bapak Ibu belajar tentang ajaran sosial gereja, kemudian Bapak Ibu belajar tentang moral Katolik berkaitan dengan bayi tabung, kemudian berikutnya lagi eutanasia, kemudian ada aborsi, dan seterusnya.
itu gereja resmi, pimpinan gereja membuat tanggapan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan moral dan perkembangan zaman. Nah, kalau kita membaca kitab suci, Bapak Ibu, tujuan kita bukan untuk membuat ajaran baru, bukan juga untuk mengkritik, menyalahkan apa yang sudah diajarkan oleh para pemimpin gereja dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Lalu untuk apa kita membaca kitab suci? Dan apakah pembacaan kita itu akan berlawanan, bertentangan dengan yang diajarkan oleh gereja? Nah, Bapak Ibu, begini, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dokumen, sebentar, Dei Verbum ya. Ini konstitusi tentang wahyu ilahi dari Konsili Vatikan kedua. Kalau dari Konsili Vatikan kedua, maka kita bisa katakan, ah ini pasti keluarnya tahun 65-an gitu. Tapi di terjemahannya tadi, atau diterbitkan 2011. Penerjemahnya jauh lebih lama dari ini. Nah, kemudian di dokumen ini kita bisa melihat bagian ini. Bentar. Mulai dari artikel 21. Ini penjelasan tentang tradisi tadi juga saya ambil dari sini. Ini dulu tentang pembacaan, penafsiran. Kita lihat artikel 12 ini. Bapak Ibu bisa lihat yang saya tampilkan di layar. Dokumennya Bapak Ibu bisa cari. Ini PDF yang bisa dicari di Dokpen KWI, bisa di-download. Nah, artikel 12. Adapun karena Allah dalam kitab suci bersabda melalui manusia secara manusia, maka untuk menangkap apa yang oleh Allah mau disampaikan kepada kita, penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan cermat apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka. Nah, untuk menemukan maksud para pengarang suci antara lain perlu diperhatikan juga jenis-jenis sastra. Sebab dengan cara yang berbeda-beda, kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas dengan aneka cara yang bersifat historis atau profetis atau poetis atau dengan jenis sastra lainnya. Jadi kalau membaca kitab suci, para penafsir kitab suci harus memperhatikan jenis sastra yang sedang dibaca ini apa. Ketika membaca tulisan nabi-nabi, kita sedang berhadapan dengan teks yang berupa puisi, gitu ya. Kemudian ketika membaca kisah tentang Daud, maka kita sedang membaca tulisan yang punya sifat historis. Ketika membaca kitab Amsal, kita berhadapan dengan jenis sastra yang lain. Sastra ini, Amsal, gitu ya. Nah, kemudian setelah dipahami jenis sastranya, maka selanjutnya penafsir harus mencari arti yang hendak diungkapkan dan ternyata jadi diungkapkan oleh pengarang suci dalam keadaan tertentu sesuai dengan situasi zamannya dan kebudayaannya melalui jenis sastra yang ketika itu digunakan. Perhatikan ada situasi zaman dan kebudayaan. Ketika membaca kitab suci, hal seperti itu juga perlu mendapatkan perhatian. Eh, Begini, ambil contoh, ya. Kenapa Tuhan Yesus dihukum atau dijatuhi hukuman mati dengan salib? Kenapa tidak dihukum mati dengan panah misalnya?
Kalau mengatakan, wah Yesus harusnya dihukum mati dengan di hadapan regu tembak saja. Nggak mungkin, belum ada regu tembak. Panah sudah ada. Tapi kenapa kok bukan panah? Kenapa kok salib? Nah, ini berkaitan dengan budaya, kebiasaan yang bisa dikatakan ya biasa digunakan di zaman itu di bawah kekuasaan Roma. Salib itu jenis penghukuman, hukuman mati ya, yang bukan punya dampak, yang bukan hanya punya dampak untuk orang yang dihukum, tetapi memberi peringatan kepada orang-orang yang melihatnya. Peringatan apa? Jangan melakukan kejahatan yang membuat kamu bisa dihukum mati dengan salib. Jadi Bapak Ibu nggak mungkin bisa menjelaskan atau mengerti hukuman salib tanpa memperhatikan soal situasi zaman, apa yang biasa dilakukan oleh orang di zaman itu. Nah, kemudian hal ini yang berikutnya. Ya kan, tetapi kitab suci ditulis dalam Roh Kudus dan harus dibaca dan ditafsirkan dalam Roh itu juga. Nah, ini kalau di kelompok lain atas nama Roh Kudus, ya, maka orang bisa membaca kitab suci sendiri dibimbing oleh Roh Kudus dan setelah itu membuat ajaran seperti yang saya sampaikan tadi. Kami nggak perlu magisterium untuk membuat ajaran. Kami dibimbing oleh Roh Kudus. Dengan mengatakan begitu sebenarnya dia sedang bertindak sebagai magisterium untuk diri mereka sendiri. Jadi ketika membaca menafsirkan kitab suci, maka para penafsir juga harus memperhatikan peran Roh Kudus. Konsekuensinya, maka untuk menggali dengan tepat arti nas-nas yang sama besarnya, perhatian yang sama besarnya harus diberikan kepada isi dan kesatuan seluruh Alkitab dengan mengindahkan tradisi hidup seluruh gereja serta analogi iman. Nah, ini harus memperhatikan seluruh kitab suci. Bapak Ibu ambil contoh ketika kita membaca bagian-bagian tertentu dari Perjanjian Baru, Bapak Ibu mau tidak mau harus memperhatikan yang ada di Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu mengingat kembali ini kisah sengsara Yesus di Jumat Agung, ya, Bapak Ibu pasti di bacaan pertamanya itu dari kitab Nabi Yesaya, bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Kalau membaca ini, itu yang berkaitan dengan ini kisah sengsara. Lalu Yesayanya hamba Tuhan yang menderita. Lalu orang Katolik dengan mudah, wah itu Yesus gitu tuh loh. Atau kemudian mengatakan berkaitan dengan perempuan sesungguhnya seorang perawan sedang anak darah itu mengandung dan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan memberinya nama Immanuel. Nah, itu harus diperhatikan. Nggak mungkin nggak memperhatikan kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14. Nah, ada yang eksplisit langsung mengatakan, ah ini ada di sini, ini ada di sini. Tetapi ada juga yang tidak diungkapkan secara eksplisit. Ambil contoh kalau di gereja Katolik, Bapak Ibu kita menyebut Maria itu tabut perjanjian. Nah, kalau mau tahu maksud Maria sebagai tabut perjanjian, ya sudah pasti harus belajar tentang tabut perjanjian yang ada di kitab Keluaran bab 25. Maksudnya, tabut itu adalah peti yang menyimpan loh batu dan loh batu itu adalah uh, loh yang memuat firman Allah. Yesus itu firman Allah. Kalau Yesus ada di dalam rahim Maria, berarti firman Allah ada di dalam rahim Maria. Berarti firman Allah ada di dalam diri Maria. Nah, itu yang membuat Gereja Katolik mengatakan Maria itu tabut perjanjian. Nah, kemudian berikutnya ya. Jadi kalau ketika mau menafsirkan, maka orang juga harus memperhatikan kaitannya dengan keseluruhan isi kitab suci. Kemudian ini merupakan kewajiban para ahli kitab suci berusaha menurut norma-norma itu untuk semakin mendalami dan memahami dan menerangkan
semakin mendalam memahami dan menerangkan isi arti kitab suci supaya seolah-olah berkat penyelidikan yang disiapkan seolah-olah berkat penyelidikan yang disiapkan keputusan gereja menjadi lebih massal. Sebab akhirnya semua yang menyangkut cara menafsirkan Alkitab itu berada di bawah keputusan gereja yang menunaikan tugas serta pelayanan memelihara dan menafsirkan sabda Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan ajaran gereja tadi ya. Jadi kalau misalnya gereja mau menyampaikan tanggapan tentang eutanasia gitu ya, maka tidak tiba-tiba Paus menetapkan menyampaikan ajaran. Tapi para ahli harus mempelajari, menyelidiki gitu seluruh isi kitab suci, dan kemudian penyelidikan itu yang akan digunakan untuk merumuskan ajaran gereja. Nah, kemudian sekarang itu kalau para ahli kayak gitu. Nah, kalau yang bukan ahli, kalau itu adalah umat gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, ke ini artikel 22 ya. Bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Jalan menuju kitab suci bagi kaum beriman harus dibuka lebar-lebar. Nah, bagaimana pembukaan jalan ini? Nah, kalimat selanjutnya. Oleh karena itu, sejak semula gereja mengambil alih terjemahan Yunani Perjanjian Lama yang amat kuno yang disebut Septuaginta. Gereja selalu menghormati juga terjemahan-terjemahan lain dalam bahasa Timur dan Latin, terutama yang disebut Vulgata. Septuaginta itu terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Vulgata itu terjemahan kitab suci keseluruhan Lama dan Baru ke dalam bahasa Latin. Tetapi karena sabda Allah harus tersedia pada segala zaman, gereja dengan perhatian keibuannya mengusahakan supaya dibuat terjemahan-terjemahan yang sesuai dan cermat ke dalam berbagai bahasa, terutama berdasarkan teks asli kitab suci. Harus dibuat terjemahan-terjemahan yang bisa dibaca oleh seluruh umat Katolik di seluruh penjuru dunia menurut bahasa yang digunakan oleh umat. Kemudian penerjemahannya ya berdasarkan teks asli gitu ya. Nah, Bapak Ibu, terjemahan yang kita gunakan sekarang ini ya itu dari teks asli, bukan dari bahasa Inggris atau bahasa lain. Kemudian keterangan ini serius bila terjemahan-terjemahan itu sekiranya ada kesempatan baik dan pimpinan gereja menyetujuinya, diselenggarakan atas usaha bersama dengan saudara-saudara terpisah, maka terjemahan-terjemahan itu dapat digunakan oleh semua orang Kristen yang disebut gereja-gereja terpisah, saudara-saudara terpisah, itu gereja-gereja Protestan itu. Itu yang disebut gereja terpisah. Nah, para pemimpin gereja menganjurkan supaya terjemahan dibuat bersama dengan saudara-saudara terpisah. Di Indonesia ini dilakukan di Lembaga Alkitab Indonesia. Seringkali orang Katolik bertanya, kenapa gereja Katolik tidak membuat terjemahan sendiri, emangnya nggak bisa? Bukan. Jauh sebelum orang ngomong kayak gitu. Tahun 50-an, gereja Katolik di Indonesia sudah membuat terjemahan sendiri. Gereja Katolik sudah membuat terjemahan sendiri. Lengkap, selesai. Lengkap karena bukan hanya terjemahannya selesai, tapi juga di setiap kitab itu ada pengantarnya dan ada catatannya. Ini bukan catatan kaki yang diterbitkan oleh Bimas Katolik, beda lagi. Lebih kuno dari itu. Tapi karena ya Gereja Katolik Indonesia mengikuti anjuran Konsili Vatikan kedua, maka Gereja Katolik meninggalkan terjemahan yang sudah dibuat
lalu menggabungkan diri dengan gereja-gereja Protestan di bawah lembaga Alkitab. Hasilnya, ya Alkitab yang kita miliki sekarang, Alkitab yang dapat digunakan oleh semua orang Kristiani di Indonesia. Ya. Nah, kemudian berikutnya di artikel, tunggu dulu. Jadi umat sekarang sudah mendapatkan jalan menuju kitab suci. Jalan menuju kitab suci sudah terbuka lebar. Firman Allah sekarang tertulis dalam bahasa Indonesia dan semua orang bisa mengakses, bisa membacanya. Nah, kemudian begini ayat artikel 23. Ini untuk para ahli kitab suci yang Katolik ya. Mempelai sabda yang menjadi daging yakni gereja dengan bimbingan Roh Kudus berusaha memperoleh pengertian yang semakin mendalam tentang kitab suci supaya tiada hentinya menyediakan santapan sabda-sabda ilahi bagi para putranya. Oleh karena itu, gereja dengan tepat pula memajukan usaha mempelajari para Bapak gereja yang suci dari timur maupun barat serta liturgi-liturgi suci. Para ahli kitab suci Katolik dan ahli teologi lainnya dalam kerjasama yang erat harus berusaha supaya di bawah pengawasan wewenang mengajar yang suci, ini magisterium ya, dan dengan upaya-upaya yang tetap menyelidiki dan menguraikan kitab suci sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin pelayan sabda ilahi dengan hasil yang baik dapat menyajikan santapan kitab suci kepada umat Allah untuk menerangi budi, perhatikan, meneguhkan kehendak, dan mengobarkan hati sesama untuk mengasihi Allah. Para ahli kitab suci dipanggil untuk menguraikan isi kitab suci. Lalu hasilnya itu akan digunakan oleh para pelayan sabda ilahi. Ya. Nah, kalau para pelayan sabda ilahi, para pelayan firman itu sudah belajar dari hasil penyelidikan para ahli, maka mereka bisa menyajikan santapan kitab suci bagi umat. Nah, tujuannya umat mengerti isi kitab suci dan menggunakannya untuk menerangi pikiran, meneguhkan kehendak, mengobarkan hati sesama untuk mengasihi Allah. Itu tujuannya, bukan untuk membuat ajaran baru ya. Konsili mendorong para putra gereja, para ahli kitab suci, supaya mereka dengan tenaga yang selalu segar dan dengan sangat takut meneruskan karya yang telah dimulai dengan baik menurut kehendak gereja. Lalu sekarang, artikel 25. Oleh sebab itu, semua rohaniwan, terutama para imam Kristus, serta lain-lainnya, yang sebagai diakon atau katekis secara sah menunaikan pelayanan sabda perlu berpegang teguh pada Alkitab dengan membacanya dengan asyik dan mempelajarinya dengan seksama. Maksudnya, jangan sampai ada seorang pun di antara mereka menjadi pewarta lahiriah dan hampa sabda Allah, tetapi tidak mendengarkannya sendiri dalam batin. Begini, Bapak Ibu, ini catatan sedikit. Ini menggunakan rasa sebagai manusia. Kalau kita mendengarkan orang berbicara, ini Bapak Ibu bisa ngerasain orang yang berbicara itu yakin dengan yang diucapkan atau tidak. Kemudian kita juga bisa melihat orang ini berbicara dari hati atau cuma menghafal. Kemudian orang ini berbicara sebagai orang yang pernah mengalami atau hanya sekedar bicara. Yang sekedar bicara, nggak ngalami sendiri, nggak ngerasain sendiri, itu yang disebut. Kemudian berbicara di hadapan orang banyak, itu yang disebut pewarta yang lahiriah.
dan pewarta yang hampa itu tadi. Jadi bisa ngomong tentang isi kitab suci, tapi nggak ngerasain apa-apa. Dia mengatakan firmanku adalah terang, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu bisa diomongkan dengan berbusa-busa, dengan berbunga-bunga, tapi orang yang mengatakan belum tentu mengalami, merasakan bagaimana firman itu menjadi pelita dan terang. Nah, mereka yang bertanggung jawab dalam pengajaran iman umat itu diingatkan supaya ini berpegang teguh pada Alkitab, dan ini dilakukan dengan membaca Alkitab dengan asyik dan mempelajarinya dengan seksama. Karena tugasnya itu penting. Jangan sampai menjadi pewarta hampa tadi. Karena ia wajib menyampaikan kepada kaum beriman yang dipercayakan kepadanya kekayaan sabda yang melimpah, khususnya dalam liturgi suci. Ini kalau ngomongin liturgi ya, pelayan sabdanya ya para imam. Jadi mereka yang dipanggil pertama-tama ya, terutama para imam Kristus ini, kalau dalam liturgi, para imam dipanggil untuk mempelajari kitab suci, mereka sendiri membacanya dengan asyik, dengan tekun, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, supaya umat terbantu untuk mengerti isi kitab suci. Kemudian yang berikutnya, ini. Begitu pula konsili suci mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman, terutama para religius, supaya dengan seringkali membaca kitab-kitab ilahi, memperoleh pengertian mulia akan Yesus Kristus. Sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Maka hendaklah mereka dengan suka hati menghadapi teks nas yang suci sendiri, ya, entah melalui liturgi suci yang syarat dengan sabda ilahi, entah melalui bacaan yang saleh, entah melalui lembaga-lembaga yang cocok untuk itu, serta bantuan-bantuan lain yang berkat persetujuan dan usaha para gembala dewasa ini tersebar di mana-mana dengan amat baik. Jadi seluruh umat beriman diajak untuk membaca kitab suci. Jalannya udah dibuka kan, udah diterjemahkan. Lalu sekarang umat diajak untuk membaca. Tujuannya memperoleh pengertian mulia akan Yesus Kristus. Ingat, dalam gereja Katolik 4 Injil itu diutamakan dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Tapi umat juga tidak bisa langsung suruh baca sendiri lalu mengerti. Bahkan untuk membaca saja perlu belajar. Maka diperlukan, lihat, ada bantuan-bantuan melalui lembaga-lembaga yang cocok, ya. Dan kemudian juga eh, membacanya dengan disertai doa. Namun, hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab kita berbicara dengannya, dengan Allah, bila kita berdoa, dan kita mendengarkannya bila membaca amanat-amanat ilahi. Ini komunikasi, dialog. Ketika saya membaca kitab suci, saya mendengar Allah berbicara. Lalu ketika saya menanggapinya dengan berdoa, maka saya berbicara kepada Allah dan Allah mendengarkannya. Adalah tugas para uskup yang mengemban ajaran para rasul. Nah, para uskup itu melanjutkan penjagaan, menjaga ajaran para rasul. Jadi tugas para uskup untuk membina dengan baik umat beriman yang dipercayakan kepada mereka supaya dengan tepat menggunakan kitab-kitab ilahi, terutama perjanjian baru, lebih khusus lagi Injil-Injil, dengan menyediakan terjemahan-terjemahan kitab-kitab suci. Nah, terjemahan-terjemahan itu hendaklah dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan dan sungguh memadai supaya putra-putra gereja dengan aman dan berguna memakai kitab suci dan diresapi oleh semangatnya. Ini yang pernah dilakukan dulu di Lembaga Biblika dengan
kerjasama dengan Bimas Katolik, atau sebelumnya yang saya cerita tadi, kitab suci yang diterjemahkan oleh para ahli Katolik. Selain itu, hendaknya diusahakan terbitan-terbitan kitab suci dibuat dengan catatan-catatan yang sesuai supaya digunakan oleh mereka yang bukan Kristiani dan yang cocok dengan keadaan mereka. Ya, baik Bapak Ibu, sampai di sini. Jadi kalau kita membaca kitab suci, itu tujuannya ya untuk menuntun perilaku, terutama ketika membaca Injil, itu supaya menjadi lebih mengenal Kristus. Bukan untuk menolak ajaran gereja tentang Kristus, tetapi untuk mengenal Kristus. Misalnya begini, eh, menolak ajaran. Menolak ajaran itu contohnya gereja sudah mengajarkan bahwa Yesus itu adalah penebus, juru selamat. Itu kan ya, itu jelas kita percaya itu. Kemudian kalau sampai ada orang yang membaca kitab suci lalu menggunakannya untuk mengkritik ajaran itu, untuk menyalahkan itu nggak akan diterima. Bukan itu juga tujuannya. Misalnya gereja sudah jelas mengatakan penebusnya itu Yesus. Tetapi ada, tapi bukan bukan orang Katolik ini ya, yang mengatakan penebusnya bukan Yesus, tetapi Bapa. Nggak pernah dengar kan ya? Nggak usah dengar, nggak apa-apa. Tapi saya akan sampaikan, ada yang menyampaikan ajaran yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini silahkan Pak Ferry. Ya, baik. Terima kasih Pak Seto. Kami persilakan Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana kita membaca kitab suci, lalu bagaimana kitab suci dijadikan panduan atau dijadikan pegangan untuk umat Katolik. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau diperjelas. Oh, silakan Ibu Stefani dari Keramat. Mohon izin Bu, masih di mute, masih di mute. Sekarang udah ya. Saya mau nanya Pak, sebetulnya ada banyak pertanyaan ya, ada 5. Tetapi saya ambil yang paling saya tidak mengerti dan susah saya mencari jawabannya. Seringkali di dalam Alkitab saya membaca ada rahasia atau rahasia Allah di dalam berbagai kesempatan eh, cerita itu perumpamaan, terus Paulus itu ini rahasia atau rahasia Allah. Itu maksudnya apa ya dibilang rahasia tapi kita disuruh dikasih tahu di dalam Alkitab. Jadi itu Pak satu. Nomor 2 apa langsung ya Pak Ferry? Nomor 2 itu beda Taman Eden, Firdaus dan surga. Itu aja dulu, nanti yang lain menyusul. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Stefani. Monggo Pak Seto. Iya, kalau kita menemukan kata rahasia Allah, bisa jadi di satu bagian dengan bagian lain di Alkitab, beda maknanya. Nah, kalau ketika misalnya, eh, Bapak Ibu sekarang, Ibu kasih contoh dulu, kalau yang tentang perumpamaan, Ya, Markus 4 contoh ayat dulu. 11 yang saat kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Sama dengan Matius 13 ayat 11. Sama nih, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Rahasia Ya. apa itu? Perasaan semua orang tahu deh. Hmm? Maksudnya apa itu, Pak? Sekarang, bab berapa tadi Bu? Kalau semua coba sekarang semua melihat Injil Matius bab 13 ayat 11. 13. Nah, Silahkan semua memperhatikan 13-11.
di ayat 1 sampai dengan 9. Bapak begini ya, lihat dulu ke ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Lalu ayat 3, ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam perumpamaan. Ya, lalu perumpamannya tentang penabur. Lalu ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan itu apa enggak kepada orang banyak? Hmm? Yesus memberikan arti perumpamannya apa enggak? Pada semua orang yang ada di situ. Enggak, coba perhatikan ulang lagi ya. Tuhan di ayat 3 Yesus mengatakan, ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan. Terus perumpamaannya adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur, gitu kan? Lalu perumpamaan berhenti di ayat 8. Benih-benih lain jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ada artinya atau enggak itu perumpamaannya? Ya, Mana? Tidak maksud ada. Mana artinya? semuanya bertelinga. Mendengar perumpamaannya. Tapi Mendengar. ngerti artinya apa enggak? Tidak jelas Mengerti. disampaikan, Pak. Enggak. Coba lihat sekarang ayat 10. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Yesus bicara kepada orang banyak dengan perumpamaan, tapi nggak ngasih tahu artinya. Nah, kemudian sekarang ayat 11. Di ayat 10 tadi kan murid-murid Yesus. Perhatikan saja yang 12. Ya, jadi bukan orang banyak lagi. Sekarang lihat ya ayat 10. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Merekanya siapa ini? Orang banyak. Dua, orang banyak. Kepada orang banyak Yesus hanya menyampaikan perumpamaan. Lalu murid-murid nanya, kenapa guru kok mengajar mereka dalam perumpamaan? Terus Yesus jawab di ayat 11, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui. Diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Kepada para murid diberikan karunia untuk mengerti kerajaan surga. Tapi kepada orang banyak enggak. Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 12. Sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Jangan lepaskan ayat ini dari perikop. Ini Tuhan Yesus sedang ngomongin apa ini tadi? Perumpamaan dan artinya ya. Jangan ditaruh soal keuangan di sini, nggak nyambung. Siapa yang punya pengetahuan tentang kerajaan Allah, dia akan diberi lebih banyak. Siapa yang tidak punya pengetahuan tentang rahasia kerajaan Allah, nggak akan dikasih tahu. Nggak akan dapat apa-apa. Terus, ayat 13. Ini baru Yesus menyampaikan alasan. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Sekalipun dan tidak mengerti. Kalau Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak, belum tentu mereka pada ngerti. Ya, sekarang
Tolong lihat ke ayat 18. Lihat ayat 18 ya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Perhatikan baik-baik, Yesus berbicaranya kepada murid-murid atau kepada orang banyak ini? Ayat 18. Murid, Kepada murid-murid saja. murid-muridnya, ya. Jadi arti perumpamaan ini hanya disampaikan kepada murid-murid. Orang banyak nggak dikasih tahu artinya. Kalau sekarang Bapak Ibu tahu, itu karena Bapak Ibu mendengar, membaca yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu sekarang silahkan membandingkan, ada orang banyak, ada 12 rasul gitu supaya gampang ya. Kepada orang banyak, Yesus hanya ngajar pakai perumpamaan, tapi nggak ngasih tahu artinya. Kepada murid-muridnya, Yesus menjelaskan artinya. Sudah ketahuan belum rahasianya apa? Rahasianya itu yang mana? Rahasia kerajaan Allah itu yang mana? Sudah dipahami atau belum? Yang hanya disampaikan kepada para rasul, itu rahasia yang dimiliki oleh Yesus dan disampaikan kepada para rasul. Jadi rahasia ini bukan untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang membaca kitab suci. Karena sudah disampaikan oleh Yesus kepada para rasul dan Bapak Ibu ikut membaca yang disampaikan Yesus kepada para rasul. Begitu, bisa dipahami? Ya, Pak. Kalau Jadi, bukan rahasia untuk Bapak Ibu. Udah ikut ajaran para rasul, udah dengar para rasul kok. iya, Hmm. berarti Pak, dalam setiap konteks perikop itu beda-beda arti rahasia. Belum, Pak. Ini kan saya baru ngomong satu, Bu. Oh iya iya, oke Iya, oke, baru satu kan, itu yang Ibu sebut. Sekarang ya. saya ambil rahasia yang lebih rahasia lagi. Silahkan membuka 2 Korintus bab 1. Sorry, 2 Korintus. 1 Korintus bab 2, kebalik ngomong. 1 Korintus bab 2. Iya, 1 Korintus bab 2. Ini lebih Ayat rahasia. ayat berapa Pak Seto? 1 Korintus bab 2. Sudah cari dulu babnya. Sudah. Pasti akan bingung nanti yang mana ini bab 2-nya di tengah perikop kok. Iya, betul. Udah ketemu? Sudah. Baik. Demikian juga ayat 1. Ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengerti apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat Allah, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian. Ayat 6 ya. Aku memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan berasal dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia itu. Penguasa-penguasa dunia ini yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian ayat 10, kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri
Allah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ketemu dengan rahasia Allah. Sudah pasti maknanya beda sekali dengan yang di perumpamaan tadi kan? Kalau yang sekarang kita lihat, ini ya, rahasia Allah. Kemudian rahasia itu tersembunyi dalam diri Allah. Kemudian rahasia Allah ini tidak diketahui oleh para penguasa dunia. Nah, kemudian Paulus kok bisa ngerti rahasia Allah? Karena yang memberitahukannya itu adalah roh. Lu roh kok tahu? Ayat 10 tadi loh. Roh menyelidiki, roh mengerti apa yang tersembunyi dalam diri Allah. Lalu roh itu menyampaikannya kepada Paulus. Maka Paulus bisa mengerti rahasia Allah. Apa rahasianya itu? Nah, ini rahasia, ini tersembunyi. Wah, dan tersembunyi sudah sejak lama ya. Ini Paulus bicara kepada orang Korintus. Para filsuf di zaman itu tidak mengerti rahasia Allah. Para raja yang pernah berkuasa di dunia tidak mengerti rahasia Allah itu. Tapi Paulus ngerti. Para rasul ya tentu ngerti ya. Tapi ini Pak cara Paulus memberikan penjelasan. Yang dimaksud rahasia itu Allah apa? Allah mengasihi manusia, kemudian Allah yang mengasihi manusia itu menyelamatkan manusia melalui anaknya. Itu orang Yahudi pun pada nggak ngerti itu. Orang-orang terkemuka, orang-orang terpelajar di masa itu pun nggak ngerti. Rahasia, tersembunyi. Tapi kemudian yang tersembunyi itu dinyatakan oleh Roh kepada Paulus, kemudian kepada jemaat, kemudian ditulis. Nah, sekarang kita mengerti rahasia ini. Rahasia yang tersembunyi di dalam diri Allah. Allah mengasihi manusia, Allah mengaruniakan anaknya untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Ya. Nah, ini isi rahasianya yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, cukup 2 contoh ini ya, karena ada banyak rahasia nanti. Baca kitab Wahyu, rahasia. Baca kitab Daniel, rahasia. Tulis yang kamu lihat, tutup kitabnya, meteraikan. Nanti pada waktunya baru kamu buka. Itu rahasia lain lagi. Ya, begitu Bu. Itu memahami kata rahasia. Iya, Pak. Makasih. Yang kedua, Pak, Yang yang kedua tadi apa ya? Bedanya eh, Taman Eden, Firdaus, dan surga. Em, Begini, pakai kata yang paling mendasar ya. Bapak Ibu tolong membuka Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Nah, ini pemahaman paling dasar tentang hidup kekal. Mengenal Allah, mengenal Kristus. Singkatnya, ya, hidup bersama dengan Allah. Jadi hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Ya, hidup bersama dengan Allah. Kemudian kalau masih di Injil Yohanes, silahkan ke bab 14. Yohanes bab 14.
Sudah ketemu bab 14? Ya, Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau nggak ada, pasti aku bilang. Nah, aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Sesudah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tujuannya untuk apa? Supaya di tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Lebih mengerti hidup kekal, itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Di Di surga. tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Tapi sekarang hidup kekal digambarkan sebagai rumah Bapa. Kiasannya tinggal di rumah Bapa bersama dengan Yesus. Itu hidup kekal. Sudah? Kemudian sekarang silahkan ke Injil Lukas bab 23. Lukas 23 ayat 43. Bapak Ibu hafal kalimat ini kan? ya. Hari ini juga, gimana? Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus. Baik, sekarang Bapak Ibu tolong mengingat. Kalau dalam bahasa Inggris, Firdaus itu apa? Paradise. Paradise. Nah, itu lebih dekat dengan kata asli dari bahasa Persia, Pardes. Kata Pardes atau Firdaus itu artinya taman. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita ke taman. Kita ke Firdaus. Silahkan ke kitab Kejadian bab 2. Kejadian bab 2. Sudah ketemu? Lihat ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ketemu tamannya kan? Ya, Ya, itulah taman, itulah Firdaus, itulah Paradise. Taman yang dibuat oleh Allah. Lalu lihat, Tuhan menempatkan manusia itu di taman itu. Dan Bapak Ibu tahu nggak, Tuhan sering jalan-jalan di taman itu. Ya, Pindah ke bab 3, ayat 8 juga. Bab bab 3, 3. ayat 8. Kejadian 3, ayat 8. ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tolong abaikan yang dua manusia itu bersembunyi. Yang tolong diperhatikan itu Tuhan jalan-jalan di taman. Jadi di taman itu manusia tinggal. Dan Allah hadir di taman itu. Itu hidup bersama dengan Allah apa enggak jadinya? Ya, Iya, sama. Jadi Firdaus, taman yang dibuat oleh Allah itu
menjadi tanda atau menjadi kiasan atau gambaran lain tentang hidup bersama dengan Allah. Kalau Yesus bilang kepada penjahat itu, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku dalam Firdaus, itu artinya kamu akan ada bersama dengan aku, kamu akan hidup bersama dengan aku, kamu akan menerima hidup kekal. Nah, kemudian berikutnya surga. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal istilah surga. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu, tunggu dulu. Ada nggak Bapak Ibu yang ngerti asal-usul kata surga, arti kata surga? Itu bukan bahasa Ibrani, Latin, Yunani, bukan. Itu kata dari kata Sanskerta. Itu Sanskrit kan? Bapak Ibu lebih biasa dengan surga atau jannah? Surga. Surga. Itu dalam 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 ini kalau bicara tentang aslinya kata surga, yaitu tempat kediaman para dewa. Ada yang kemudian memberikan penjelasan begini, kata swar itu artinya cahaya, ga itu jalan, jalan menuju cahaya. Nah, kata ini digunakan untuk menerjemahkan kata dia Ibrani Shamayim, kemudian juga kata Yunani Uranos. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu yang tahu bahasa Inggris ya, yang tahu bahasa Inggris, saya bukan orang yang paham bahasa Inggris. Tapi kata heaven itu bisa berarti langit, tapi bisa juga berarti surga. Benar apa enggak? Enggak tahu. Enggak, Benar sih, benar. surga doang, Pak. Surga aja, Pak. Surga aja. Kalau langit, Itu yang biasa kita tahu atau sky. yang tadi yang saya sebut, yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Ya kan sky, Pak, kalau langit. Iya. Terus kalau heaven and earth, Oh iya ya, langit. Heaven on. Enggak apa? Heaven on earth, bukan heaven and and earth, tapi on. Ya, bisa Heaven berarti on langit. earth. Itu berarti surga di dunia. coba periksa di kamus dah. Coba periksa kamus dah. Sudah, Pak, bisa berarti langit atau angkasa. Tuh, Bu Neni, siapa tadi? Bu Erlina, tuh buka Oxford itu. Bener kan? Iya, benar. Heaven itu bisa berarti surga, tapi juga bisa berarti sky, langit. Nah, kata Shamayim atau kata Uranos itu seperti itu. Jadi, eh, langit, oh, langit itu kalau dalam bahasa Indonesia ya hanya itu langit. Tapi Bapak Ibu kalau minimal kita ketemu dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, Inggris, ada satu kata yang menunjuk sekaligus bisa berarti surga, bisa berarti langit. Nah, kemudian begini, Allah itu tinggalnya di mana? Pakai bahasa biasa saja. Atas. Atas itu. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong membuka kitab Kejadian bab 1. Kejadian bab 1. Sudah? Tolong dicari yang dilakukan oleh Tuhan pada hari kedua. Pada hari kedua Tuhan menciptakan apa?
Cakrawala. Kalimat lengkapnya, Jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. nah Allah kemudian, mendirikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. jadi Allah menciptakan cakrawala. Di situ ada kata langit apa enggak? Coba diperiksa. Allah menamai cakrawala itu langit. Ya, langit ya. Ya, Jadi ada air di atas cakrawala, ada air di bawah cakrawala. Kita tidak sedang belajar fisika. Bapak Ibu pahami yang tertulis di teks. Allah menciptakan cakrawala atau langit, kemudian fungsinya untuk memisahkan air dari air, sehingga ada air di atas cakrawala, ada air di bawah cakrawala. Gitu kan? Lalu Tuhan memberikan perintah, air di bawah cakrawala kumpul semua. Kumpulan air dinamai laut. Setelah air berkumpul, lalu tampak yang kering. Yang kering itu dinamai daratan. Ayat berapa itu? Ini saya ngomong kitab Kejadian loh, ini saya nggak ngarang loh ya. Bapak Ibu periksa sendiri. ayat 9. Oh, ayat 9. Jadi, manusia tinggalnya di bumi bersama binatang yang lain, itu penciptaan di hari kelima. Hari kelima, hari keenam. Nah, kemudian bumi jadinya tampak seperti pulau dikelilingi laut. Lalu ada langit atau cakrawala yang menaungi. Terus di atas cakrawala itu ada air. Ya, loh. Sekarang Bapak Ibu tolong ke kitab Kejadian bab 6. Kok bab 6? Belum, bab 7 baru. Bab 7. Bab 7. Lalu lihat ayat 11 dan 12. Bapak Ibu, ini terjadinya hujan menurut pemahaman orang zaman kuno. Ketemu tingkap-tingkap di langit, Kejadian 7 ayat 11-12. Ya. Ya, Lalu setelah tingkap langit terbuka, apa yang terjadi? turun hujan lebat Dan atas bumi. turun. Itu yang membuat kitab Kejadian tadi mengatakan di atas cakrawala itu ada air. Jadi langit dibayangkan seperti kubah raksasa dibuat dari bahan yang kuat sehingga dapat menahan air yang ada di atasnya. Sekarang, kalau ada hujan, tingkap di langit terbuka, terus air turun. Pindah ke Mazmur 104 sekarang. Pindah ke Mazmur 104. Ayat Tolong cari kamar Tuhan. Ayat 3. Gimana bunyinya? kamu lotengmu di air. Tuh, Tuhan bikin kamar di air. Paham maksudnya sekarang? Di manusia tinggal di bumi. Ruang kosong di bawah langit itu namanya angkasa. Langitnya itu kubah. Di atas kubah ada air. Di atas air itulah loteng Tuhan. Dari situ Tuhan mengawasi penduduk bumi. Nah, kalau kemudian dikatakan itu Syamayim atau Uranus atau Heaven itu tadi, lihat langit tadi. Langit itu ada di atas, terus di atasnya ada tempat Allah tinggal. Nah, kata surga di dalam bahasa Indonesia dibedakan dari kata langit. Langit itu kalau di sini cakrawala, surga itu tempat kediaman Allah. Kalau dikatakan orang masuk surga, berarti masuk ke tempat kediaman Allah dong. Udah itu sama dengan hidup kekal kan? Udah jelas.
Ya, berarti pada dasarnya sama ya, Pak. Bukan pada dasarnya sama. Memang. Satu kebenaran dijelaskan dengan berbagai gambaran. Nah, begitu lengkapnya, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Pada pusing apa nggak dengar saya ngomong? Jelas. Pusing, Pak. Ya, Pak, jelas. Enggak lah, jelas. Ya, Kok bisa, Heran. ya, baik. Palingnya Selanjutnya, gimana sih, Pak? Kok bisa gitu, Pak? Ya di Alkitab itu tadi, emang ada yang di luar Alkitab yang saya omong? Nggak ada, di Alkitab semua. Apa? Bapak bisa Iya, pelajari kok, sendiri kok. kok bisa ngapalin boyong ngono itu. Ya Allah. Sudah ngelotok Om Maleni. ya, selanjutnya silakan Ibu Neni yang sudah Ya, terima raise hand. kasih Aku Pak juga Ferry. mau ya, Pak Fer. Ya, Pak Seto, tadi untuk seorang pewarta katekis itu kan harus berpegang pada Alkitab dan membacanya dengan asik. Nah, Pak Seto, dalam situasi saat ini kan kita juga ditawarkan ada AI ya, Pak Seto. Apakah itu bisa dijamin, Pak Seto, mengenai penafsirannya? Dan apakah kita boleh juga eh, mendasarkan itu pada AI, Pak Seto? Terima kasih. Jadi menurut AI gitu ya. Nanti kalau ngajar begitu ya, menurut AI gitu. Pada dasarnya AI itu adalah mesin pencari dan kemudian mengumpulkan informasi berkaitan dengan tema yang kita bahas. Nah, informasi itu didapatkan dari mana? Dari macam-macam yang tersebar di seluruh dunia internet. Ya. Kemudian ini begini. Kalau kita sudah membuka internet, maka yang kemudian bisa terjadi, ya, kita mendapatkan semua informasi yang kita mau. Tetapi menilai informasi yang satu dengan yang lain, benar apa enggak benar, itu bisa berbeda-beda. Dan kalau kita belum mempunyai kemampuan untuk membedakan ini benar atau salah, maka akan sangat riskan. Nah, kemudian maksudnya begini, kalau mengenai ajaran, Bapak Ibu, konfirmasi, kalau bicara tentang ajaran ya, konfirmasi di situ mungkin ketemu sumbernya, entah katekismus, entah dokumen gereja, cari dulu. Jadi, karena kalau hanya mengatakan itu AI, lalu kita akan sulit sekali mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan. Jadi kalau bicara ya sumbernya jelas, katekismus, artikel berapa, kitab hukum kanonik berapa, kitab suci, kitab apa, beberapa ayat berapa, dokumen gereja, sebuah dokumennya. Itu baru bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ini berbeda dengan yang dimaksudkan seorang pewarta firman harus menikmati pembacaan kitab suci. Jangan sampai nyuruh orang, nyuruh anak-anak nyanyi, baca kitab suci doa tiap hari, tapi yang ngajakin nyanyi itu megang Alkitab aja tangannya panas. Tapi membaca kitab suci sendiri, tekun, asyik membacanya, senang membacanya. Bahkan ini tidak bisa digantikan dengan pegang handphone. Bisa beda urusannya. Jadi memegang kitab suci, membaca, menikmatinya, itu yang harus menjadi kebiasaan para pewarta firman. Iya, saya tugas, saya baca kitab suci, tapi kalau pas mau memandu saja, kalau nggak mandu ya nggak belajar. Nah, itu contoh yang nggak benar. Lalu giliran waktu persiapan saya buka kitab sucinya, saya kasih tanda. Begitu tandanya pindah, saya susah nyari kitab Maleakhi gitu. Nah, itu sudah jadi contoh yang jelas kalau tidak membaca dengan tekun. Nah, kemudian begini, ketika orang membaca kitab suci, sekali lagi, bukan untuk menyampaikan ajaran. Kalau tentang ajaran itu tadi sumber-sumbernya harus dikonfirmasi. Jadi misalnya tadi begini, hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Loh,
penjahat lo dibilang hari ini engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus, berarti nggak lewat penyucian dong. Oh, berarti penyucian nggak ada dong. Nah, itu masalah. Itu sama dengan itu kan kemudian, oh berarti ajaran gereja Katolik salah karena dalam Injil Lukas bab 23 ayat 43 Yesus bicara kepada penjahat. Penjahat lo sudah jelas orang berdosa. Hari itu masuk surga. Bahkan lanjut lagi ya. Dilanjutin aja. Kalau ketemu orang kayak gitu. Berarti Yesus belum naik ke surga. Dia udah duluan ke sana gitu. Yesus masih keliling itu menampakkan diri kepada murid-murid 40 hari. Nah, bukan begitu membacanya. Tetapi lihat ya, Bapak Ibu perhatikan, penjahat itu bertobat menjadi percaya kepada Yesus ketika bertemu dengan Yesus di salib. Dan Yesus memperhatikan mereka dan perhatikan Yesus tidak ingin bahkan penjahat pun masuk ke itu neraka gitu. Yesus tetap menginginkan orang jahat pun masuk ke surga. Nah, kemudian begini, keakraban, kedekatan, kebiasaan membaca kitab suci itu membuat kita akan bisa mengingat kisah-kisah yang ada di dalam kitab suci. Kita sangat terbantu karena liturgi, ekaristi, itu ya. Bapak Ibu begini, tolong Bapak Ibu mengingat ini film perang. Bapak Ibu nonton film Saving Private Ryan apa enggak? Saving Private Ryan. Ya, Nonton. Sutradaranya siapa? Steven Spielberg. Hmm. Bapak Ibu memperhatikan, saya senang sekali karena senang nonton film itu perhatikan sniper Amerika yang ada di menara gereja itu. Mulutnya ngucapin ayat-ayat terus kan? Nanti lihat lagi. Atau film perang lain lagi, film Perang Dunia Kedua. Film perang tank yang judulnya Fury itu. Apa? Nonton film, kalau nggak nonton itu rugi, film bagus banget itu. Film Perang Dunia Kedua judulnya Fury. Theory. View, Fury. Siapa bintang filmnya? Pemain Brad utamanya? Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt loh. Itu orang-orang kayak gitu, itu di film itu ditampilkan orang itu ngucapin ayat-ayat berulang-ulang ngucapin ayat. Brad Pitt ngutip kitab Nabi Yesaya. Nah, kelihatannya soal sederhana, tapi kalau mengulang, lalu kita akrab membaca, mulut ini nggak akan jauh dari teks Alkitab, mulut nggak akan jauh dari firman Allah. Nggak kebayang film-film Hollywood malah mengucapkan, malah menyebut tokoh-tokoh yang mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Kalau kitab suci itu menjadi bacaan orang Katolik terus-menerus, maka ya seperti itu yang diharapkan, orang menjadi akrab dengan firman, firman terus dekat di dalam dirinya. Ya, begitu Bu maksudnya. Makasih, Jadi Pak. AI, informasi awal bolehlah dicari di AI, Hmm, tapi kelanjutannya harus konfirmasi di dokumen-dokumen resmi kalau ya, menyebut tentang ajaran gereja. ya. Baik, terima kasih Pak Seto. Selanjutnya Ibu Herlina Iriani sudah resen juga. Ya, terima kasih Pak Ferry. Pak Seto, saya mau menanyakan mengenai Ayub. Di bab 1 itu kan dikatakan dia orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi pada cerita selanjutnya kan eh, Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Dan dalam perjalanannya kan Ayub sempat juga ragu ya akan ini Tuhan. Di sini apakah bisa ditarik bahwa eh, Ayub itu contoh dalam kehidupan iman kita sehari-hari dan kita melalui ujian-ujian dan sebenarnya dinyatakan bahwa walaupun Ayub diuji tapi
Allah tetap menyelamatkan dia. Dan setelah itu dalam prosesnya diberi berlipat ganda malah sebagai penggantinya. Itu apakah memang selaras dengan kehidupan kita saat ini yang eh, kondisi iman kita kadang naik turun, terus ini aja seorang Ayub ujiannya seperti itu. Maksudnya kita bisa mencontoh Ayub gitu, Pak Sito. Ya bisa mencontoh Ayub, kemudian tapi Ibu perlu membacanya lebih lengkap, lebih lengkap. Eh, begini, kita ke Ayub bab 1 dan bab 2 ya. Ayub bab 1, bab 2. Nah, lihat sekarang ayat 1 sampai dengan 5. Bab 1, ayat 1 sampai dengan 5. Tentang Ayub dikatakan apa saja tadi, Bu? Saleh, jujur, menjauhi segala kejahatan. Gitu kan? Kemudian lanjutkan. Lanjutkan. Kekayaannya. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sangat banyak budak. Terkaya Itu di ayat antara berapa? semua sebelah timur. Itu ayat berapa? Ayat 3. Jadi antara hidup benar dengan kekayaan itu nyambung. Kita ngomong di perjanjian lama ya. Nah, sekarang tolong buka dulu. Jadi Ayubnya diberi tanda, kemudian silahkan ke kitab Amsal. Silahkan membuka kitab Amsal. Sebentar. Bab, sebentar harus pilih ayat ini. Bab 3. Amsal bab 3 ayat 13 dan 14. Ketemu? Ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. 15. Ya lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata. Ini keyakinan di perjanjian lama sebelum orang percaya, orang benar akan tinggal bersama Allah di surga. Orang berhikmat, ya, Bapak Ibu kita bisa langsung saja mengatakan, orang berhikmat itu orang yang mengetahui kebenaran dan hidup menurut kebenaran. Orang benar akan dapat apa saja kalau menurut Amsal ini tadi? Kekayaan, kemudian kesejahteraan, kehormatan, gitu kan? Nyambung nggak dengan dengan Ayub bab 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ayub itu orang baik, saleh, jujur, menjauhi segala kejahatan. Lalu lihat kekayaannya, dirinci. Kekayaannya ternak semua ya, ternak dan budak. Tunggu dulu, ini jelas dulu. Ya. Ya, baik, kalau sudah jelas kembali ke Ayub. Kembali ke Ayub. Lalu sekarang lihat ke Ayub bab 6 ayat bab 1 ayat 6. Ada pencoba alias iblis. Nah, iblis si penuduh menuduh Ayub itu takut akan Allah, menjauhi kejahatan karena Tuhan jagain dia. Coba ulurkan tanganmu, sentuh semua yang dia miliki, dia pasti mengutuki engkau. Ayat berapa itu?
ayat 11. Berapa? 11. 11. Belas. Lalu yang kemudian terjadi dalam satu hari kekayaan, oh iya, anaknya disebut juga ya, anaknya 10. Iya. Jadi orang benar akan terima ganjaran. Ganjarannya apa? Kekayaan, kesejahteraan. Terus anak, oh laki-laki, anak laki-lakinya 7, perempuan 3, tiap hari pesta di rumah anak-anak cowoknya itu. Tiap hari pesta. Hmm. Jadi Ayub itu orang benar, dan karena dia benar, dia dapat kekayaan dan keturunan. Lalu iblis mengatakan, ya dia begitu karena kau jagain semua, ambil semua. Dia pasti mengutuki engkau. Lalu dalam satu hari Ayub kehilangan ternak, kehilangan anaknya semua. Terus sekarang Bapak Ibu tolong cari Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 21. Tuh. Temu ayat 21. Jadi bacanya lengkap. Bapak Ibu banyak yang hafal Tuhan memberi, Tuhan yang memanggil, mengambil. Tapi ngomongnya sambil nangis. Tapi kalimatnya kan belum selesai itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Nah, kemudian ya ini baru pertama. Kemudian baru muncul pencobaan yang kedua. Iblis ketemu dengan Tuhan lagi. Terus Tuhan nanya, "Iblis, dari mana kamu?" Gitu kan. Dari perjalanan menjelajahi bumi, kamu ketemu nggak hambaku yang namanya Ayub? Nah, kemudian Bapak Ibu tolong cari peribahasa kulit ganti kulit. Ayat 4. Ayat 4. Ya, Ayub masih tetap baik, tetap hormat kepada Tuhan. Kenapa? Cuma ngambil anak dan ternak. Tapi badannya aman. Coba Ayub dibuat sakit. Dan pasti dia akan mengutuki engkau. Oke, dia ada dalam kuasamu. Lalu Ayub kena bara, kena bisul. Kalau Bapak Ibu ketemu Ayub waktu itu pasti tangannya hitam itu, kuku-kukunya hitam-hitam itu, bukan garuk itu. Bapak Ibu cari sekarang, Ayub menggaruk badannya pakai beling. 8. 8. Nah itu kan berarti kukunya udah nggak berfungsi untuk garuk. Kalau garuk pakai kuku nggak berasa, pakai beling garuknya. Kemudian Bapak Ibu sekarang tolong cari ucapan istri Ayub. Kutukilah Allahmu dan mati saja kamu gitu. Dan matilah gitu. Ayat 9. 9. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Masa kita cuma mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Coba perhatikan kalimat itu. Ayat berapa? 10. 10. Ada kalimat yang gampang dimengerti tapi susah diterima kan? Masa cuma mau menerima yang baik dari Allah, terus nggak mau terima yang buruk dari Allah? Tuh, tetap saja Ayub setia kepada Tuhan, tidak terucap kata buruk keluar dari mulut Ayub. Dari situ saja kita sudah belajar. Sekarang begini, di bab 3 sudah berubah situasi. Lebih senang anak-anak yang belum pernah, nggak sempat lahir, yang nggak pernah lihat cahaya, daripada aku yang mengalami penderitaan kayak gini. Seterusnya, lalu Bapak akan ketemu Ayub yang mengalami penderitaan dan mengatakan penderitaan ini semua datangnya dari Allah. Mula-mula Ayub tidak bisa menerima, lama-kelamaan dia bisa terima. Terima, walaupun nggak ngerti. Jadi saya tidak bisa merumuskan Ayub hanya dengan satu kalimat. Kalau kita bicara tentang pergumulan batin, sekarang gini ya, saya tidak berharap siapapun mengalami yang saya omongkan. Ketika sakit masih awal, orang bisa mengatakan, iya, ini cobaan dari Tuhan, saya akan terima. Sakitnya makin lama, belum sembuh juga, masih bisa mengatakan yang positif. Setelah sekian lama menderita sakit, sembuh enggak, mati enggak, lalu ngomongnya apa? Mendingan mati. Atau mendingan anak-anak yang gugur daripada aku yang menderita kayak gini. Pergumulan batin seorang manusia
tidak bisa diprediksi, tapi kemudian orang bisa mengalami proses gitu ya. Ayub mula-mula tenang saja baca bab 1, bab 2, oh tenang sekali. Kemudian di bab 3 situasi berubah dalam diri Ayub. Berubah bagaimana? Mendingan aku mati saja sebelum lahir gitu. Kalau aku mati sebelum lahir, aku udah ketemu para raja yang tinggal di dunia orang mati. Ketika orang melihat kematian lebih indah daripada kehidupan, ketika orang takut hidup dan tidak takut mati, ada yang berbeda lagi di situ. Situasi sudah nggak bagus. Nah, lalu ada pergumulan panjang, temannya menghibur, mental semua. Teman-temannya mengatakan, kamu pasti berdosa. Pasti kamu berdosa. Apa buktinya kalau kamu berdosa? Kamu menderita kok. Tapi Ayub mengatakan, kalaupun aku berdosa, ambil timbangan. Lalu kesalahanku sedikit sekali dibandingkan dengan penderitaan yang aku alami. Terus sampai di belakang, Tuhan aja diprotes. Kalau pakai bahasa sinis, Tuhan datang aja ke sini, tapi lepaskan kuasamu dan aku mau nanya, kamu jawab. Tapi ngomongnya pakai bahasa sindiran. Nah, setelah melewati itu, lalu Tuhan muncul. Kamu lihat Kudanil enggak? Ayub ditanyain, kamu pernah lihat Kudanil apa enggak? Pernah. Kamu pernah nonton sirkus Kudanil? Enggak. Kamu pernah melihat ada yang apakah kamu pernah melihat ada yang menjinakkan Kudanil lalu memberikannya sebagai mainan untuk anak-anaknya? Enggak ada. Kamu lihat buaya? Kalau kamu pernah lihat buaya, tolong perhatikan. Pernah nggak ada yang menjinakkan buaya lalu memberikannya sebagai mainan kepada anak-anaknya? Yuk, kamu itu loh mau mengerti, mau menguasai, mau memahami salah satu binatang yang aku ciptakan seperti kamu aja nggak ngerti. Bagaimana mungkin kamu ingin mengerti semua tentang aku? Terus Ayub diem. Loh, jadi sekali lagi saya mau ngajak Bapak Ibu lihat terlalu kaya kitab ini kalau dirumuskan hanya menjadi beberapa kalimat. Ya lain kali lah kita belajar kitab Ayub ya. Tapi harus lengkap belajarnya kitab-kitab kebijaksanaan gitu ya. Ya, begitu Pak. Ya, baik. Saya kira Ibu Herlina sudah cukup jelas ya, Bu. Ya, terima kasih Ya. Pak Seto. Selanjutnya sebelum ke Pak Beni, sebelum ke Om Aleni dan Pak Beni ada Ibu Alana dari Paroki Santo Barnabas. Silakan Ibu Alana. Ya, terima kasih Pak Ferry. Pak Seto mau nanya mengenai Lukas 20 ayat 41 sampai 44. Maksud dari perikop ini apa ya Pak? Bahwa Yesus keturunan Daud, tetapi di sini dibilang Daud menyebut Raja Penyelamat itu Tuhan. Bagaimana mungkin ia keturunan Daud? Maksudnya apa ya Pak? Iya itu mau gimana sih itu nulis kok nggak jelas gitu ya. Diulang lagi Bu supaya yang lain bisa mengingat Lukas bab Lukas 20 ayat 41 sampai 44. ya. Silahkan Bapak Ibu semua menyiapkan teksnya ya. Kalau pakai bahasa Lukas langsung itu ya. Bapak Ibu lebih tinggi mana? Yesus atau Daud? Yesus toh. Yesus. Nah, Yesus itulah Mesiasnya. Kemudian begini. Ini ada lebih dihormati mana? Bapaknya atau anaknya? Bapaknya.
Ya, Bapaknya tuh ya. Jadi misalnya anak bapak itu jadi presiden gitu ya. Apakah kemudian anak bapak yang presiden itu nggak menghormati bapak lagi, tapi bapak yang harus menghormati dia? enggak Enggak juga. lah. Nggak bisa. Bapak Ibu pernah lihat foto Presiden Soekarno ketika sujud di depan ibunya? Iya. Presiden sujud di depan ibunya. Nah, sekarang ini begini. Yang kita perlu perhatikan dalam kepercayaan orang Yahudi, kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Ya, kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Itu apa? Itu yang harus diingat dulu. Jadi kalau di ayat 42, Bapak Ibu lihat ayat 42. Apa yang dikatakan di situ? Sebab Daud sendiri berkata Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Nah, Mazmur. jadi seluruh kitab Mazmur dianggap Daud yang nulis, Daud yang bicara. Ya, kemudian sekarang Daud berkata, ayat 42 ya, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Tuhan berfirman kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kaki. Nah, Tuanku ini Mesias. Terus ayat 44. Jadi Daud menyebut Mesias itu Tuhan. Kalau Daud saja menyebut Mesias itu Tuhan, bisa nggak Mesias disebut anak Daud? Enggak dong. Nggak bisa. Nah, sekarang begini, saya silahkan ke ayat 41. Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah keturunan Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan berfirman kepada Tuanku, yaitu Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Loh, di ayat 42, Daud aja menyebut dia Tuhan. Daud menyebut Mesias itu Tuhan. Bagaimana mungkin dia anaknya? Nah, ini maksud dari perikop ini. Tapi kemudian Bapak Ibu coba sekarang silahkan ke Lukas bab 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Sudah ketemu? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu informasi penting. Dari sini tuh kita tahu Yesus mulai kerja umur 30. Kemudian lihat, eh menurut tanggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Ayat 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matan, anak Natan, anak Daud. Yesus itu anak Daud menurut anggapan orang. Gitu ya. Ya. Secara legal, Yesus sah untuk disebut anak Daud. Legal. Jadi kalau Bapak Ibu ke kecamatan Kelurahan Nazaret, lalu cari ini data kependudukan, lalu lihat akte kelahiran Yesus, maka nama bapaknya itu Yusuf. Nama bapak secara hukum, bukan secara biologis. Ya, secara biologis ini bukan anak Yusuf. Kenapa? Yesus lahir dari Maria, Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi dalam tradisi, dalam kepercayaan orang Yahudi, Mesias memang anak Daud.
Dan kemudian Yesus sah untuk disebut Mesias karena dia adalah keturunan Daud secara legal, bukan secara biologis. Tapi kalau mau tahu yang sesungguhnya, Yesus Kristus itu lebih tinggi dari Daud. Karena Daud menyebut Mesias sebagai Tuanku. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya, Pak. Ya, selanjutnya silakan Oma Leni. Makasih, Pak. Nah, kalau saya tentang kejadian 16:4b ketika Hagar tahu bahwa bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyahnya Sarah ya Pak ya. Terus ayat 9 Sarah kan menindas Hagar. Terus ayat 11 itu kan engkau akan terus itu malaikat Tuhan itu datang pada Hagar untuk kasih tahu kalau dia akan menamai anaknya itu harus Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Terus ayat 12 dia akan menjadi manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Yang saya mau tanyakan itu, mengapa Tuhan di sini seakan-akan tidak adil gitu loh, menurut saya. Soalnya Hagar yang salah pertama-tama dengan memandang rendah Sarah, terus Sarah menindas juga salah karena mereka artinya merupakan suatu pembalasan. Tapi di ayat 11 Tuhan seakan-akan hanya menyalahkan penindasan Sarah dan gak ngatain Hagar tentang menganggap rendahnya Sarai. Terus sedangkan di ayat 12 ternyata kayaknya dosa Hagar itu rasanya dijatuhkan pada anaknya Ismail yang akan terus-menerus menentang. Kasihan amat gitu loh Pak. Dia bisa merasa, kapan dia bisa merasa damai dan bahagia gitu Pak. Nah, itu kalau saya baca kitab suci itu kok sering ada yang gitu-gitu loh, yang rasanya kok aneh gitu, Tuhan kenapa kok begitu. Terus gitu juga tentang itu waktu yang pegang bait Allah itu kan yang mati siapa Uza. Uza ya. Itu saya sampai sekarang kok belum bisa terima gitu loh Pak. Kenapa kok mesti gitu? Gampang Bu kalau yang kedua. Ibu besok jam 12 siang pas panas ya, jangan pas mendung. Ibu berbaring di halaman lihat matahari. Ya. Ibu biasa berdoa rosari tiap hari ke gereja, sudah jarang berdosa, gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu kalau melihat matahari langsung, tetap gelap nggak nanti matanya? Iya, Iya, buta. udah begitu dulu. Nah, ketika orang memandang kemuliaan Allah, ya seperti itu yang akan terjadi. Uza itu disalahkan. Kalau mau nyari salahnya orang kan gampang, Bu. Kalau sampai gitu keretanya itu jalannya nggak benar, yang tanggung jawab siapa? Bukan salah sapinya dong. Kalau mau nyari salah, tanggung jawab dia. Nah, tapi yang jadi persoalan di situ, Uza menyentuh itu sama dengan Uza Kan berhadapan. maksudnya baik toh Pak. Takut jatuh baiknya. Iya, tapi sebaik-baiknya kalau berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, orang menjadi seperti berhadapan dengan matahari. Oke, kalau begitu. Kenapa? Kenapa mesti gitu? Ya itu tadi ilustrasinya. Ibu pandang matahari, ibu orang suci, ibu tiap hari berdoa rosari, udah jarang berdoa, misa rajin gitu kan. Tapi kalau memandang matahari, tetap aja gelap. Nah, gini, ibu kenal sama Pak
Manoah? Sama anaknya kenal kan? Sama Simpson kenal kan ya? Simpson Dalila. Ya. Sama Simpson. Nah, Bu Manoah itu bilang, mati kita. Kenapa? Kita bertemu dengan Tuhan. Langsung gitu ngomongnya. Atau bicara tentang Nabi Yesaya ketika dipanggil oleh Tuhan. Celakalah aku binasa sebab aku orang yang najis bibir. Tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja. Yesaya langsung teriak, mati aku ketemu Tuhan. Gitu. Kemudian ketika di Sinai, Musa disuruh bikin batas di kaki gunung. Jangan sampai ada yang mendekat. Kalau sampai ada yang naik gunung, mati nanti dia. Kenapa? Berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Kalau sampai orang berhadapan dengan kemuliaan Tuhan dan tidak mati, berarti orang ini punya tugas khusus. Jadi, keluar dari Jakarta, masuk ke dunia zaman kuno. Itu pesan dari Dei Verbum tadi kan? Nah, kalau Daud waktu lapar dia makan makanan yang di mesbah itu mestinya nggak boleh juga. Kok nggak mati yo? Loh, ya beda dong. Makan roti. Roti Iya, itu tapi yang nggak boleh. enggak boleh tidak sama dengan mati. Makan roti. Daud itu di kitab nanti periksa di kitab Keluaran bab 24, roti itu roti kudus. Hanya boleh dimakan oleh imam. Iya. Roti hanya boleh dimakan oleh imam. Tadi kita tidak ngomong, jika kasus Usa, saya tidak ngomong sama sekali tentang pelanggaran hukum ya. Tidak ngomong pelanggaran hukum. Tapi yang dilakukan oleh Daud itu pelanggaran. Iya. Roti itu hanya boleh dimakan oleh imam setelah 7 hari ditempatkan di meja roti sajian. Daud melanggar, iya. Kenapa kok melanggar? Lapar. Pelanggaran hukum dimaklumi nggak ketika orang kelaparan? Yesus yang mengatakan itu di kitab di Injil Matius. Kamu ingat nggak ketika Daud dan para pengikutnya lapar? Dia melanggar kok, melanggar Taurat kok. Tapi nggak dipermasalahkan kan? Kenapa? Lapar. Itu ketika Yesus dan murid-muridnya lewat ladang gandum, lalu pengikutnya lapar, lalu memetik gandum di hari Sabat. Nah, itu Yesus melanggar hukum Sabat. Menurut orang Yahudi, iya. Tapi gimana kalau ngomongin pelanggaran terhadap hukum, tapi dilakukan oleh orang lapar? Ya, tidak semua pelanggaran hukum lalu hukuman mati, tapi ini berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Itu beda. Kalau Ibu baca juga nanti di 1 Samuel bab 2. Orang-orang yang membuka tabut perjanjian, 70 orang mati semua. Bukan hanya Usa. Ya, dah berikutnya. Yang tadi yang Hagar tuh Pak. Nah, Ibu nanyanya satu terus geser-geser, ayo. Enggak, itu yang Hagar sama Sarah itu kan. Lah iya, tapi tadi pertanyaannya satu, tapi setelah saya jawab, Ibu geser gitu kan. Terus saya ikutin terus ya. Iya. Ketika Tuhan memilih, itu tidak berarti Tuhan membuang yang lain. Kemudian sikap Tuhan terhadap orang berdosa, itu kemudian tidak kemudian membuangnya, lalu mengabaikan semuanya. Enggak juga. Kalau dikatakan tentang kesalahan, ide awal yang menyuruh Abraham memberistri Hagar siapa? Ya si Sarah memang. Sarah. Kenapa Sarah melakukan itu? Enggak percaya sama Tuhan kan? Enggak, itu kan zaman dulu gitu memang. Enggak, itu enggak, Sarah enggak percaya sama Tuhan. Udah, itu jawabannya. Ibu baca saja lagi ulang. Tuhan sudah janji melalui Sarah Abraham akan mendapatkan keturunan. Tapi Sarah melihat, aku udah umur segini kok nggak punya anak. Mungkin Tuhan pakai cara lain. Udah ambil Hagar.
Sarah Oh juga ya, dia salah. juga salah. Sarah juga salah. Tapi kemudian sikap Oh, Tuhan kepada orang yang salah, Tuhan tetap baik oke. kepada yang berdosa, kepada yang bersalah. Kalau mau tahu asal-usul orang-orang padang gurun, menurut kitab Kejadian, ya itu. Padang gurun ya, orang-orang Beduin padang gurun. Yang berperang satu sama lain, yang berebutan air, berebutan harta benda, apalagi di musim yang sulit. Nah itu. Jadi kalau dikatakan Ismail itu akan menjadi seperti keledai liar, lalu tangan orang Mm-mm. melawan dia, orang melawan dia, tangan dia melawan orang lain. Itu Mm. gambaran orang Mm. yang tinggal di gurun, orang-orang Beduin zaman dulu lagi. Hidupnya keras, urusan air bisa bunuh-bunuhan. Jangan dibawa ke Jakarta. Jakarta juga keras sih, tapi nggak sekeras ini juga kan. Ya, nah itu tapi kan jadi kayak hukumannya jatuh pada dia kan ya Pak? Kita sebenarnya nggak ngomongin hukuman ini. Emang ada hukuman di sini tadi? Enggak kan enggak enak banget orang hidupnya kayak gitu, enggak ada damainya rasanya kan Pak? Hmm. Ini asal-usul orang yang hidup di padang gurun. Nah sekarang begini, gini, kita ngomong pekerjaan lain ya, nggak usah ngomong padang gurun, nggak usah ngomong gembala. Para pedagang yang di pasar, para orang-orang yang berjualan itu bersaing apa enggak? Hmm? Iya bersaing sih. Iya Bersaing. bersaing. Hidupnya berarti nggak tenang ya para pedagang itu ya, gitu. Nggak bisa mengatakan begitu kan? Ketika nggak bisa kita mengatakan begitu. Orang yang tinggal di gurun, kemungkinan untuk perang satu sama lain itu serius. Abraham bisa menikmati ketenangan di gurun, bisa. Ketika ada tamu datang, ketika orang ramahnya luar biasa, ya. Ketika Lot ditawan dalam perang, Abraham harus terlibat dalam peperangan. Abraham terlibat dalam peperangan. Abraham melakukan operasi pembebasan sandera, yaitu Lot. Begitu pulang disambut sama Melkisedek itu. Kejadian bab 14. Tapi kerasnya hidup di gurun, lihat ketika Abraham masuk ke Mesir. Istrinya cakep. Abraham tahu, aku bisa dibunuh, istriku diambil. Hmm. Keras kan? Iya begitu dunia. Padang gurun apalagi. Ada kerasnya, ada kegembiraannya. Dan yang disoroti di Kejadian 16, bagian kerasnya orang hidup di padang gurun itu. Ya, begitu. Pak Ferry, pertanyaan terakhir Oke. karena waktu. Makasih. Makasih Pak. Ya, satu pertanyaan terakhir dari Pak Beni yang sudah dari tadi resen. Ya, silakan Pak Beni. Masih di mute Pak Beni. Masih di mute. Ya, dari Injil Yohanes ini banyak menunjukkan waktu-waktu ini, Pak. Maksudnya apa? Bab 1 ayat 29, keesokan harinya. 1 ayat 35, keesokan harinya berarti hari kedua ya. Lalu perkawinan di Kana bab 2 ayat 1 pada hari ketiga ya. Ini 3 hari. Lalu pokoknya sampai 7 hari itu Pak, itu kalau dihitung ya. Setelah 2 hari berarti pada Yohanes bab 4 ayat 43 setelah 2 hari dari perkawinan di Kana berarti hari kelima. Lalu kalau saya hitung itu 7 hari. Bab 6 ayat 22 keesokan harinya orang banyak berarti hari ke-6. Dan ada hari terakhir ini pada bab 7 ayat 37. Pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini maksudnya apa Pak Seto? Bapak Apa? buka dulu ke bab 2. Iya, baik. Ya, bab 2. Kemudian tolong lihat
jawaban Yesus ketika menanggapi permintaan Bunda Maria? Ya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba. Bapak membacanya harusnya di kanan di kata saat, ya kan? Ya, saatku belum tiba. Nah, kata saat itu menunjukkan waktu kan? Ya, Ya. Kemudian eh, kalau membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu akan berulang kali ketemu dengan saatku. Gitu ya. Urusan waktu itu menjadi sangat penting kalau kita membaca Injil Yohanes. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Terus kemudian, nih saat yang dimaksudkan itu adalah saat ketika Yesus dimuliakan. Yang saya maksudkan, kata saat itu hal yang bisa dikatakan penting sekali kalau di Injil Yohanes. Nah, kemudian di bagian awal Injil Yohanes, ya dihitung 7 hari. Ada 7 hari. Awal dari karya Yesus yang ditunjukkan itu. Penunjukan waktu ini mendukung dengan penggunaan kata saat di dalam Injil Yohanes. Nah, sekarang begini. Bisa mulai dengan Injil Yohanes bab 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 1. Terus ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, hidup di antara manusia di dunia, maka firman itu terikat oleh waktu atau saat. Waktu Yesus selama di dunia itu mengarah kepada ini saat kematian dan kebangkitan itu. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes ditunjukkan waktu, lalu berulang kali muncul kata saat, nah tekanan pada firman menjadi manusia terikat oleh waktu dan ada masanya saat penyelamatan dilakukan oleh Yesus. Begitu, Pak. Memang agak berbeda. Dalam hal ini Yohanes berbeda dengan yang lain. baik Pak ya. Terima kasih Pak Seto untuk Baik, sama-sama, Pak. Dah, Pak Ferry, Bapak Ibu semua, ini terima kasih ya sudah sabar dengerin saya. Untung pertanyaannya saya semoga bisa jawab ini. Kalau pertanyaannya sulit saya nggak bisa Usul, jawab, Pak. ketemu lagi ya besoklah tahun depan, Pak. Usul, Pak. Setiap pelajaran, Pak, kasih waktu dong kayak ginian, Pak. 1, 2 pertanyaan aja. Enak gitu. Biasanya selalu saya beri. Loh iya kan pertanyaan tentang pelajaran. Kalau ini kan di luar Pertanyaan pelajaran umum. gitu loh, Pak. Oke, baik. Ya, nanti diperhatikan. Baik, begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya bulan depan ya. Terima kasih. Silahkan Pak Ferry. Oh, bulan depan, Januari. Iya. Tahun Baik, depan, Bapak Ibu. bukan bulan depan. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk pengajaran kita tahun 2025 ini sudah selesai. Nanti kita akan bertemu lagi kita mulai lagi di bulan Januari. Tahun depan. Tahun depan. Untuk pastinya akan kami informasikan melalui WA maupun di grup ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita pada